Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 5 menit kali ya. Nanti teman-temannya yang belum join bisa diinfo juga segera join buat mata kuliah pagi ini. Mungkin kita absen dulu ya. Di on cam aja dulu buat absensi. Nanti selanjutnya menyesuaikan kayak gitu pas mata kuliahnya. Oke, di absen dulu ya. Nanti di absen di awal sama di akhir juga tetap di absen juga sih kayak gitu. Di on cam dulu ya semuanya. Oke. Ini absensinya masih manual ya. Ntar selanjutnya pakai yang akademia itu karena belum ada akunnya buat yang saya. Cuman yang sekarang masih manual dulu saya absensinya. Oke, yang pertama Afifah Nopi Ayuning Tias. Hadir, Pak. Oke. Terus Arda Hafiz Ar-Rashid. Arda Hafiz Ar-Rashid belum ya? Terus Atif Bagaskara. Atif juga belum ya? Terus Farhan Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Fauzi Aprianto Sandiputro. Oke, belum ya Fauzi. Terus Ferdiko Lolona Buang Manalu. Hadir, Pak. Oke. Terus Galih Fadein Ahmad. Hadir, Pak. Oke, Gavin Sandriano. Belum ya? Gilang Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Intan Nawangwulan. Pak. Intan Nawangwulan hadir. Hadir, Pak. Terus Jalu Alfayat Rudfat. Hadir, Pak. Jasmine Alicia Hadir, Rambing. Pak. Latifah Mulia Lestari. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Akmario Marin. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fadli Suharyanto. Muhammad Izwar Septiansyah. Hadir, Pak. Muhammad Asadel Arifani. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Fauzi Wibowo. Saya, Pak. Oke. Terus Muhammad Hafiz Asyafri. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan Bagaskara. Hadir, Pak. Okrabila Aditya Ramadan. Belum ya? Terus Pradita Rizky Ananto. Hadir, Pak. Terus Reza Dwi Pahlevi. Reza hadir, Pak. Risa Mustika Tri Agustin. Hadir, Pak. Tahani Dika Fauzia. Hadir, Pak. Terus Tasyanda Ayla Putri. Hadir, Pak. Ada yang belum di absen di awal nih? Yang baru masuk? Arda, Atif, terus Fauzi, Kevin, Okra, Bila. Masih belum join ya? Oke. Oke. Saya share dulu materinya ya yang buat pertemuan dua ini.
Oke. Yang materi pertama udah diterima kan? Kemarin saya share ke ketua kelas. Sekarang saya share di sini aja langsung deh buat yang pertemuan kedua ini. Jadi sebelum materi dimulai, udah di-share duluan buat materi pertemuan kedua kali ini. Buat pertemuan kemarin, tugas-tugasnya udah masuk ke saya. Mungkin sebelum mulai pertemuan 2 kali ini, ada yang mau ngejelaskan sedikit tentang hasil resume kemarin? Relawan, 1 orang atau 2 orang? Silahkan. Saya di pertemuan kedua kali ini juga ngejelasin tentang yang kemarin kalian rangkum juga. Ada yang mau ini menjelaskan? Random aja ya, saya tunjuk ya. Gilang Ramadan, jelasin aja, dibaca juga gak apa-apa. Dari hasil apa namanya? Dari hasil rangkuman kemarin kayak gimana kayak gitu. Dibaca aja dari hasil apa namanya? Dari hasil rangkuman kemarin. Ya, Gilang Ramadan. Gilang. Iya Pak, Gilang. baik Pak. Oh iya, baca aja Mas gak apa-apa. Dari yang kemarin, singkat aja kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke pertemuan 2 kali ini. Sebentar Pak, saya buka file dulu. Iya, aman. Mohon maaf Pak, saya baca langsung aja ya Pak, atau saya Iya, harus share screen. Oh, oke. gak apa-apa, dibaca aja. Undang-Undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bab 1 itu ada ketentuan umum pasal 1. Itu pada ayat 2, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara berhak memberi ganti keuntungan yang layak dan adil kepada pihak yang bersangkutan. Lalu pada ayat 3, pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Pada ayat 5, hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agama dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada bab 2, yaitu asas dan tujuan pada pasal 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan atas ada kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Lalu pada bab 3, pokok-pokok pengadaan tanah pasal 4. Pada ayat 1, perintah dan atau perintah daerah menjamin bersedianya tanah untuk kepentingan umum. Lalu ayat 2, pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin ketersediaannya pendanaan untuk kepentingan umum. Lalu pada ayat 5, pihak yang berhak atau wajib melepaskan tanah pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian atau ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 7 ayat 1, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan A. Penataan ruang wilayah, B. Ruang rencana pembangunan nasional daerah, C. Rencana strategis, dan rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.
Lalu pada ayat 2, dalam hal pengadaan tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. Pengadaannya diselenggarakan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D. Pasal 8. Pihak yang berhak menguasai objek adalah tanda untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 9 ayat 1 penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan masyarakat. Kalau pada bab 4 penyelenggaraan pengadaan tanah pasal A ayat 1 digunakan untuk pembangunan pertahanan dan keamanan nasional, jalanan umum, jalan tol, terowongan, dan jalur kereta api. Lalu waduk, bendungan, jalur irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, dan ventilasi, bangunan pengairan lainnya. Kalau pada pasal 13 pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada pasal 15 perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3. Disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit menurut maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambar umum status tanah, perairan waktu pelaksanaan pemudaan tanah, perairan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perairan nilai tanah, dan rencana anggaran. Lalu bagian ketiga peralatan pengadaan tanah pada pasal 16. Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Yaitu melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendapatan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. Lalu pada pasal 20 ayat 1. Konflik publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan dengan waktu paling lama 60 hari kerja. Pada ayat 2 apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari kerja pelaksana konsultasi publik rencana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 19. 1. Terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana letak pembangunan dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan. Paling lama itu 30 hari kerja. Lalu pada pasal 12 ayat 2, pengadilan tata usaha negara memutus diterima atau tidak kontraknya gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja diterima gugatan. Lalu bagian keempat pelaksanaan pengadaan tanah, paragraf 1 umum. Pada pasal 27 ayat 2, pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi investasi tanah dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, lalu penilaian dan ganti rugi, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, lalu pelepasan tanah instansi. Pada paragraf 2, inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Pada pasal 29 ayat 6, menginvestasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada paragraf 3 itu penilaian ganti kerugian. Ada pasal 33 tentang penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat 1, yaitu dilakukannya bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Lalu pada pasal 34 ayat 2, besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Disampaikan oleh lembaga pertahanan dengan berita acara ayat 3, nilai diganti kerugian berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 2. Menjadi musyawarah penetapan ganti kerugian. Lalu pada pasal 36, yaitu pemberian ganti kerugian, dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Pada paragraf 5, pemberian ganti kerugian atau atas objek pengadaan tanah yang diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Kemudian pasal A1 ayat 2, pada soal pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib adalah melakukan pelepasan hak, menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertahanan. Lalu pada pasal A2 ayat 2, pengutipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Pada ayat 1 juga dilakukan terhadap pihak yang berhak menerima ganti kerugian. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian. 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan. 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya. 3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang. Atau 4. Menjadi jaminan di bank. Selanjutnya pasal 44 ayat 1, pihak yang berhak menerima ganti kerugian atau instansi yang memperoleh tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan insentif perpajakan. Sekian perangkuman yang saya bikin. Siap, thank you ya Mas. Oke. Saya juga apresiasi buat teman-teman yang kemarin udah ngumpulin materinya. Thank you. Terus mungkin langsung masuk aja ke materi buat pertemuan kedua kali ini. Buat materi kedua kali ini juga ada hubungannya sama tadi yang udah dirangkum kayak gitu. Oke, kita masuk ke materi kedua. Tadi udah di-share ya materinya ya. Boleh dilihat juga oleh mahasiswa di PC-nya masing-masing atau di perangkatnya masing-masing. Oke, pertemuan dua kali ini. Oh iya, sebelum masuk ke pertemuan dua kali ini, ada yang mau ditanyain nggak dari pertemuan pertama kemarin? Takutnya tiba-tiba ada yang ditanyain. Kalau nggak ada, kita langsung aja ya ke pertemuan dua kali ini, materi. Ada? Nggak ada ya? Udah kelihatan? Udah full screen nggak di kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, untuk pertemuan kedua kali ini pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari PT Jasa Marga untuk pertemuan kedua untuk kelas D4 Teknik Perancangan Jalan Jembatan jurusan Teknik Sipil tahun 2025. Untuk outline-nya pada pertemuan dua kali ini kita akan menjelaskan mengenai prinsip pengadaan tanah, selanjutnya pengadaan tanah dan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri. Oke, kita mulai dari prinsip pengadaan tanah terlebih dahulu. Jadi dari yang telah dirangkum juga oleh masing-masing mahasiswa terhadap UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, maka dari definisinya
kita berdasarkan UU tersebut kita sebut aja jadi UU pengadaan tanah. Jadi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan juga adil. Jadi secara definisi seperti itu. Pengadaan tanah itu tujuannya adalah menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Selanjutnya, dari undang-undang tersebut terdapat beberapa istilah-istilah yang mana kita harus mendefinisikan istilah-istilah tersebut sebelum masuk ke yang lebih jauh lagi. Jadi kita harus tahu dulu pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang memang ada dalam undang-undang tersebut dan kaitannya dengan hubungan pengadaan tanah. Jadi definisi untuk pengadaan tanah itu sendiri adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Jadi secara definisi pengadaan tanah itu adalah menyediakan kegiatan untuk menyediakan tanah bagi yang membutuhkan tanahnya tersebut untuk kepentingan umum dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang memang berhak. Maksudnya yang berhak adalah yang memiliki tanah tersebut atau yang memiliki hak atas tanah tersebut. Selanjutnya kan pengadaan tanah ini kan berfungsi untuk bertujuan untuk kepentingan umum. Nah, definisi kepentingan umum itu seperti apa sih? Jadi kepentingan umum adalah kepentingan untuk bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, salah satu contohnya adalah mungkin pembangunan jalan tol seperti itu. Itu kan fungsi untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada istilah pelepasan hak. Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan. Jadi sebelumnya yang memiliki tanah tersebut dilepaskan hubungannya secara hukum dan diberikan kepada negara melalui suatu lembaga pertanahan. Jadi yang berhak sebelumnya memiliki tanah tersebut dilepaskan atau diputuskan hubungan hukumnya, lalu dipindahkan ke negara melalui lembaga pertanahan itu sendiri. Selanjutnya ada konsultasi publik. Konsultasi publik itu adalah proses komunikasi, dialog, atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah. Jadi dalam pengadaan tanah itu ada konsultasi publik, jadi tidak satu pihak saja yang memang vokal atau aktif dalam pengadaan tanah, tapi ada komunikasi atau musyawarah antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengadaan tanah tersebut. Selanjutnya ada ganti kerugian seperti yang dijelaskan di definisi awal mengenai pengadaan tanah, ada memberi ganti kerugian. Definisi ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Oke, selanjutnya ada satuan tugas atau bisa disebut dengan Satgas, adalah satuan yang dibentuk oleh BPN untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah itu tersendiri. Selanjutnya ada penilai pertanahan, adalah perseorangan yang memiliki penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapatkan lisensi dari lembaga pertanahan untuk menghitung nilai harga objek pengadaan tanah. Jadi ada penilaiannya tersendiri untuk menilai secara independen dan profesional terhadap nilai dari harga objek di pengadaan tanah itu tersendiri. Oke, next. Selanjutnya ada istilah penetapan lokasi atau PENLOK, yaitu penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah. Jadi mungkin kaitannya dengan pembangunan jalan tol,
sebelum sebelum disusun desainnya tersendiri, maka harus ada penetapan lokasi terlebih dahulu, di mana penetapan lokasi itu ditetapkan biasanya berdasarkan provinsi masing-masing. Kalau misalnya kita ambil case ada jalan tol yang menghubungkan dari Jakarta sampai ke Bandung. Nah, contohnya kayak gitu, berarti ada penlok di Jawa Barat dan penlok atau penetapan lokasi dari Provinsi DKI Jakarta, seperti itu. Jadi karena ditetapkan berdasarkan keputusan dari gubernur, di mana gubernur itu kan memiliki wewenang atas suatu daerah provinsi, seperti itu. Selanjutnya ada tim kajian, adalah tim yang dibentuk oleh Bapak maaf Pak, suaranya agak kecil Pak. oh iya kecil, sorry, diingetin ya kalau misalnya ini kayaknya oke. Sorry, tim kajian udah kedengaran nggak? Nah, ini baru terdengar jelas Pak. Oke, sorry. Masih Pak, maaf ya Pak. Ya. Tim kajian, jadi mungkin tadi ada yang kecil, diulang lagi penetapan lokasi. Jadi penetapan lokasi itu adalah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan pengadaan tanah, dan peralihan hak atas tanah pengadaan tanah. Jadi kalau ada case pembuatan sebuah jalan tol dari Jakarta sampai ke Bandung, di mana itu ada melintasi dua provinsi yang berbeda, maka nanti akan ada penetapan lokasi dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta, karena penlok itu kan ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur, di mana keputusan gubernur itu mewakili atas provinsi yang masing-masing. Selanjutnya untuk tim kajian, ada istilah tim kajian. Tim kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian rekomendasi, diterima atau ditolaknya alasan keberatan tersebut. Selanjutnya ada ruang atas dan bawah tanah, ruang yang di bawah permukaan bumi atau yang ada di atas permukaan bumi, sekedar diperlukannya untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Selanjutnya ada tim persiapan, adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. Jadi itu beberapa istilah-istilah yang memang ada kaitannya dalam pengadaan tanah itu tersendiri. Oke, selanjutnya berdasarkan UU nomor 2 tahun 2012, pembebasan lahan itu dilaksanakan oleh PPK dan BPN, dan pembebasan lahan itu dibiayai 100% oleh APBN. Jadi di dalam skema umum pengadaan lahan itu dibagi menjadi dua, ada kepentingan umum dan kepentingan lainnya. Tapi kita fokusnya ke kepentingan umum saja. Jadi untuk jenis kegiatannya, untuk yang kepentingan umum itu tersendiri, sebagai pelaksananya itu adalah pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD dengan penugasan. Case-nya karena jalan tol, jadi BUMN atau BUMD dengan penugasan. Selanjutnya secara mekanismenya seperti yang dijelaskan di awal, ada yang namanya penetapan lokasi, di mana penetapan lokasi tersebut memiliki dasar tersendiri. Untuk penetapan lokasi itu tersendiri, dasar pelaksanaan untuk penetapan lokasi itu berdasarkan yang pertama UU 2 tahun 2012, selanjutnya ada Perpres 71 tahun 2012, ada Per KBPN nomor 5 tahun 2012, dan Per KBPN nomor 6 tahun 2015. Oke, secara dasar hukumnya tadi kan sudah dijelaskan, UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Turunannya adalah Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggara pengadaan tanah, di mana turunan dari Perpres tersebut ada Peraturan Kepala BPN nomor 5 tahun 2012, dan diturunkan kembali Peraturan Kepala BPN nomor 6 tahun 2015. Ada juga Permendagri nomor 72 tahun 2012 yang memang selevel dengan Peraturan Kepala BPN nomor 5 tahun 2012. Nah,
Selanjutnya di sini juga kan ada Perpres nomor 40 tahun 2014, Perpres nomor 99 tahun 2014, Perpres nomor 30 tahun 2015, dan Perpres nomor 148 tahun 2015. Turunan ke bawahnya ada Permen Keuangan RI nomor 13 tahun 2013 dan Permen Keuangan nomor 10 garis miring PMK 02 2016. Jadi dasar hukumnya cukup banyak untuk pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum seperti itu. Nah, detailnya seperti ini. Mungkin di pertemuan kedua kali ini banyak banget ngejelasin tentang peraturan-peraturan dasarnya buat buat pengadaan tanah itu tersendiri. Nah, dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum seperti yang dijelaskan tadi bahwa tadi kan dijelaskan ada Perpres 71 12, Perpres nomor 15 tahun 2015, ada Perpres nomor 15 juga tahun 2015, Permen 15 tahun 2015, ada Perka BPN RI nomor 5 tahun 2015, Agraria, Permenke. Jadi untuk yang nomor 71 tahun 2012 itu tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum beserta perubahannya. Perihalnya adalah membahas tentang seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 15 tahun 2015 itu tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat. Lalu Permen nomor 15 tahun 2015 adalah tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu ada Perka BPN RI nomor 5 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Lalu untuk Permen Agraria dan Tata Ruang garis miring KBPM RI nomor 6 tahun 2015 adalah tentang perubahan atas petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah Permenke nomor 10 garis miring PMK 02 tahun 2016 tentang perubahan peraturan Menteri Keuangan nomor 13 garis miring PMK 02 2013 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, dasar hukum pendanaan pajak dan biaya operasional yang pertama adalah PP untuk pendanaan pajak dan biaya operasionalnya. Kan tadi disebutkan ada untuk Permenke ini ada pembangunan untuk kepentingan umum bersumber dari ini untuk biaya pendanaan pajak dan biaya operasionalnya. Untuk pengadaan tanah itu tersendiri kan ada biaya operasionalnya dan pendanaannya. Jadi untuk dasar hukumnya seperti yang tertampil dalam layar. Untuk yang pertama adalah PP nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau pembangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Selanjutnya ada PMK nomor 13 tahun 2013 tentang biaya operasional dan pendukung pengadaan tanah melalui anggaran APBN. Perubahannya itu ada PMK nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya ada PMK nomor 219 PMK.01 garis miring 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga manajemen aset negara atau Elman. Selanjutnya Perpres nomor 102 tahun 2016 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka proyek strategis nasional atau PSN. Sebagai tindak lanjutnya yaitu ada PMK nomor 21 garis miring PMK.6 garis miring 2017 tentang tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional atau PSN dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh lembaga manajemen aset negara atau Elman. Selanjutnya untuk poin nomor 5 sebagai dasar hukum pendanaan pajak dan biaya operasionalnya yaitu Permendagri nomor 72
tahun 2012 tentang biaya operasional dan pendukung anggaran pengadaan tanah APBD untuk provinsi, kabupaten, ataupun kota. Selanjutnya ada Surat Menteri ATR garis miring KBPN nomor 3061 garis miring 2.1 garis miring 7 2016 tanggal 1 Juli tahun 2016 tentang perihal ketentuan pengelolaan biaya satgas atau satuan tugas A dan B dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya sebelumnya kan untuk dasar hukum pendanaan, pajak, dan biaya operasional dalam pengadaan tanah. Selanjutnya apabila ditemukan permasalahan, maka ada dasar penyelesaian hukum untuk penyelesaian masalah dalam pengadaan tanah tersebut. Yang pertama adalah Perma nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada peradilan tata usaha negara. Selanjutnya ada Perma nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada Permen SDM nomor 33 tahun 2016 tentang penyelesaian teknis terhadap tanah, bangunan, dan atau tanaman yang dikuasai masyarakat pada kawasan hutan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Jadi di sini dijelaskan 3 dasar hukum dalam penyelesaian masalah, karena dalam pengadaan tanah itu tersendiri tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan-permasalahan, entah itu dalam permasalahan sengketa tanah ataupun ada objek-objek tanah yang memang melewati kawasan, contohnya seperti daerah perhutanan seperti itu. Jadi sebagai dasar untuk penyelesaian dari masalah tersebut dituangkan dalam 3 turunan ini sebagai dasar penyelesaian masalah untuk membantu penyelesaian masalah dalam proses pengadaan tanah itu tersendiri, terutama untuk jalan tol. Selanjutnya dasar hukum untuk proyek strategis nasional. Jadi beberapa proyek jalan tol yang dikerjakan oleh Jasa Marga memang masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN. Jadi karena masuk ke dalam PSN tersebut, maka diperlukannya ada dasar hukumnya. Maka dasar hukumnya ada 4 di bawah ini. Yang pertama adalah Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, di mana sudah ada perubahannya. Perubahannya itu Perpres nomor 58 tahun 2017 dan Perpres nomor 56 tahun 2018. Oke, selanjutnya Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Lalu Perpres nomor 56 tahun 2017 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, di mana terdapat update Perpres tersebut, yaitu Perpres nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial dalam rangka pengadaan tanah untuk PSN dan non-PSN. Dan yang nomor 4 adalah Impres nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Oke, karena di pertemuan ini pasti banyak menjelaskan tentang undang-undang. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Pak. Oke, dilanjut lagi ya. Masih tentang membahas peraturan-peraturan juga, kita coba membedakan peraturan lama dan peraturan baru, di mana untuk peraturan lama itu tersendiri dalam pengadaan tanah adalah UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, dan yang update terbaru yang seperti kalian sudah rangkum kemarin yaitu UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, di mana kita mencoba membedakannya. Yang pertama untuk UU nomor 12, lokasi
atau rute jalan tol dimusyawarahkan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota atau gubernur. Nah, untuk di UU yang lama itu lokasi atau rute jalan tol tidak dimusyawarahkan, tapi langsung dilakukan penetapan langsung oleh bupati dan wali kota ataupun gubernur. Jadi untuk peraturan lama itu tidak ada yang namanya musyawarah, langsung ditetapkan secara langsung oleh bupati, wali kota atau gubernurnya. Tapi untuk di UU yang baru atau nomor 2 tahun 2012 itu adanya persetujuan dari masyarakat terlebih dahulu atau dimusyawarahkan sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota atau gubernur. Selanjutnya untuk UGR atau uang ganti rugi. Besarnya UGR tidak dimusyawarahkan, tapi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil appraisal independen atau penilaian dari konsultan independen tersebut. Nah, kalau untuk yang UU nomor 5 tahun 60 itu besarnya tuh dimusyawarahkan dengan pemilik berdasarkan appraisal independen. Seperti itu. Jadi untuk yang terbaru itu tidak dimusyawarahkan tapi ditetapkan oleh penilai yang appraisal yang memang independen. Selanjutnya untuk UU nomor 2 tahun 2012 itu hak kepemilikan gugur setelah adanya penetapan lokasi. Jadi setelah ditetapkan lokasinya bahwa tanah tersebut akan sudah dibebaskan dan sudah ditetapkan lokasinya, maka hak kepemilikan atas tanah tersebut sudah gugur. Sedangkan untuk UU yang lama, hak kepemilikan masih melekat sampai pelepasan hak. Seperti itu. Lanjut untuk pemilikan yang keberatan atas besarnya uang ganti rugi mengajukan gugatan ke pengadilan, namun pelaksanaan fisik proyek tetap dapat dijalankan. Jadi untuk UU 2 nomor atau yang baru itu apabila ada keberatan mengenai uang ganti ruginya, yang menggugat dapat melakukan gugatan ke pengadilan, namun pekerjaan fisik masih tetap dapat dilanjutkan. Sedangkan untuk UU yang lama, pemilik yang berkeberatan atas besarnya UGR mengajukan keberatan kepada bupati, wali kota atau gubernur. Apabila ada penetapan dari bupati, wali kota atau gubernur, tapi pemilik tetap tidak menyepakati, dapat dilakukan konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi ke pengadilan. Nah, setelah ada penitipan uang ganti rugi ke pengadilan atau konsinyasi tersebut, kegiatan pelaksanaan fisik itu tidak dapat dijalankan karena hak kepemilikannya belum dicabut. Jadi untuk case-nya yang terbaru itu memberikan ruang kita untuk tetap melakukan konstruksi meskipun ada keberatan atas uang ganti rugi tersebut. Tapi untuk yang UU yang lama, apabila tidak menyepakati ada konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi ke pengadilan dan pelaksanaan fisiknya tidak dapat dilakukan karena belum terjadinya kepemilikannya belum dicabut. Selanjutnya ketentuan pemberlakuan peraturan lama dan peraturan baru. Jadi untuk proyek yang dilelang pemerintah setelah tahun 2010, maka pembebasan lahan dilaksanakan dan dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah berdasarkan UU 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya untuk pembebasan lahan yang sudah berjalan terutama di atas 75% dapat menggunakan undang-undang lahan lama hingga Desember 2015 karena prosesnya telah berjalan. Proyek pemerintah yang dilelang sebelum tahun 2010, maka pembebasan tanah dilaksanakan oleh pemerintah menggunakan UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dengan dibiayai oleh badan usaha dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha mendapatkan fasilitas pinjaman dana bergulir untuk pembebasan tanah dari pemerintah BPJT yang akan dikembalikan oleh badan usaha setelah tanah bebas. Selanjutnya, maksimum dana pembebasan tanah yang menjadi kewajiban badan usaha adalah sebesar nilai pembebasan tanah yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditambah 10 atau 2% dari biaya maksimum mana yang lebih besar.
Jadi untuk kapan peraturan lama digunakan, ini karena case-nya sudah lama, jadi kalau misalnya pelelangannya sebelum 2010 maka menggunakan peraturan yang lama dengan beberapa kriteria yang memang ditetapkan. Selanjutnya, apabila memang pelelangannya setelah tahun 2010 maka menggunakan peraturan yang baru seperti itu. Tapi kalau misalnya memang di atas 2010 dan sudah 75% pengadaan tanahnya, maka masih menggunakan undang-undang yang lama seperti itu, karena prosesnya sudah berjalan. Oke, dasar hukum pengadaan lahan UU nomor 2 tahun 2012. Jadi untuk tujuan pengadaan tanah itu tersendiri adalah menyediakan tanah pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Prinsip-prinsip perumusannya UU 2 nomor 12 yaitu yang seperti sudah dirangkum juga, tapi coba saya jelaskan kembali lagi. Yang pertama adalah tanah untuk kepentingan umum harus tersedia. Selanjutnya, hak masyarakat diakui dan diperlakukan secara adil. Selanjutnya, spekulasi tanah teratasi. Dalam perumusan UU 2 tahun 2012, selain prinsip di atas juga memperhatikan kesejarahan, politik, dan hukum pertanahan internasional. Lalu praktek-praktek pengadaan tanah di negara lain juga. Prinsip-prinsip perumusan UU nomor 2 tahun 2012. Poin pertama, tanah untuk kepentingan umum harus tersedia. Yang pertama adalah setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Lalu tanah untuk kepentingan umum adalah domain publik. Dan yang ketiga adalah jaminan pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selanjutnya, hak masyarakat diakui dan diperlakukan secara adil. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah sistem kerugian yang adil dan transparan menggunakan penilaian independen. Lalu keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah. Lalu lembaga keberatan lokasi pembangunan dan nilai ganti kerugian. Selanjutnya adalah spekulasi tanah teratasi. Detailnya adalah keterbukaan dalam setiap proses dan tahapan pengadaan tanah. Lalu determinasi waktu dan proses pelaksanaan pengadaan tanah. Lalu nilai ganti kerugian mengacu pada nilai saat penetapan lokasi. Dasar hukum pengadaan lahan UU nomor 2 tahun 2012. Sistematikanya adalah sebagai berikut, di mana dalam UU nomor 12 itu terdapat 8 bab. Dari 8 bab tersebut ada yang pertama bab ketentuan umum, ada bab yang kedua adalah asas dan tujuannya, yang ketiga adalah pokok-pokok pengadaan tanah, yang keempat adalah penyelenggaraan pengadaan tanah, di mana dalam penyelenggaraan pengadaan tanah tersebut terdapat beberapa step atau langkah, yaitu yang pertama dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasilnya. Selanjutnya terdapat bab 5, di mana di dalam bab 5 itu menjelaskan mengenai sumber dana pengadaan tanah. Yang bab 6 itu membahas mengenai hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam proses pengadaan tanah tersebut. Yang ketujuh itu ketentuan peralihan, dan yang terakhir adalah ketentuan penutup. Pokok-pokok pengadaan tanah. Yang pertama adalah pemerintah atau Pemda menjamin tersedianya tanah dan pendanaannya untuk kepentingan umum. Yang kedua, pihak yang berhak wajib melepas tanahnya setelah menerima ganti kerugian. Selanjutnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Yang keempat, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan RT/RW-nya, rencana tata ruang wilayahnya. Selanjutnya ada rencana pembangunan nasional atau daerah, rencana strategisnya, dan rencana kerja pemerintah, instansi yang memerlukan tanah. Khusus infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi harus disyaratkan rencana strategis dan RKP. Jadi pokok pengadaan tanah ya pemerintah harus menjamin tersedianya tanah dan pendanaannya untuk kepentingan umum ini. Jadi
dengan tanah yang memang diperlukan untuk kepentingan umum, jadi pemerintah harus menjamin ketersediaan atas tanahnya yang akan dilepaskan haknya dan pendanaannya untuk kepentingan umum tersebut. Dan setelah pihak yang berhak, maksudnya yang memiliki tanah tersebut, mendapatkan uang ganti kerugiannya, maka mereka wajib melepaskan hak atas tanahnya tersebut. Jadi tidak ada yang namanya setelah menerima uang ganti kerugian, yang sebelumnya memiliki hak atas tanah tersebut tidak melepaskan hak atas tanah tersebut. Jadi wajib seperti itu karena sudah dilepaskan haknya. Selanjutnya untuk pengadaan ini dilakukan oleh atau diselenggarakan oleh pemerintah. Pengadaannya diselenggarakan sesuai dengan yang tadi dijelaskan, ada RT RW-nya, ada rencana pembangunan nasional dan rencana strategis dan lain-lain. Selanjutnya ada pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku atau pemangku kepentingan. Jadi stakeholdernya yang terlibatnya tidak satu atau dua orang saja, tapi semua pihak yang memang terlibat dalam kepentingan tersebut harus melalui sebuah perencanaan yang jelas dan dilibatkan semua stakeholdernya. Lalu pihak yang berhak dan menguasai objek pengadaan tanah wajib mematuhi ketentuan undang-undang ini. Ya, yang jelaskan karena ini memang dasar hukumnya, maka setiap orang yang terlibat atau menguasai objek pengadaan tanah tersebut wajib mematuhi ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya, penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dan nomor 8, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Oke, selanjutnya jenis-jenis kepentingan umum sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012. Di poin 2 mungkin udah jelas karena kita mata kuliahnya pengadaan tanah untuk jalan tol, maka memang jalan tol masuk ke definisi kepentingan umum sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012. Tapi selain jalan tol dan jalan umum, ada jenis-jenis kepentingan umum lainnya. Seperti yang pertama adalah pertahanan dan keamanan nasional. Ini juga masuk ke definisi kepentingan umum sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012. Selanjutnya di poin 2 sudah jelas jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Jadi yang berhubungan dengan infrastruktur atau transportasi masuk ke definisi atau jenis kepentingan umum. Selanjutnya ada waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minuman, saluran air minum, saluran pembuangan air, dan sanitasi dan pembangunan bangunan pengairan lainnya. Jadi untuk kepentingan umum, kepentingan irigasi seperti ini juga masuk ke jenis kepentingan umum sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2012. Selanjutnya masih berhubungan dengan transportasi juga, karena berhubungan dengan kepentingan umum, yaitu pelabuhan, bandar udara, dan terminal. Selanjutnya ada infrastruktur, minyak, gas, dan panas bumi. Lalu ada pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. Ini juga masuk ke dalam definisi kepentingan umum. Selanjutnya jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah. Lalu ada tempat pembuangan sampah dan pengelolaan sampah juga masuk ke dalam jenis kepentingan umum. Rumah sakit sudah pasti. Rumah sakit juga masuk ke dalam jenis kepentingan umum. Ada fasilitas keselamatan umum, tempat pemakaman umum yang dimiliki oleh pemerintah atau Pemda, itu juga masuk ke jenis kepentingan umum. Selanjutnya ada fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik. Itu juga masuk ke jenis kepentingan umum. Ada cagar alam dan cagar budaya, kantor pemerintah, Pemda ataupun desa. Selanjutnya ada penataan pemukiman kumuh, perkotaan, dan atau konsolidasi tanah.
serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa juga ini masuk ke jenis kepentingan umum. Selanjutnya ada prasarana pendidikan atau sekolah yang dimiliki oleh pemerintah atau Pemda juga masuk ke jenis kepentingan umum. Ada prasarana olahraga pemerintah atau Pemda, dan yang terakhir ada pasar umum dan lapangan parkir umum. Oke, selanjutnya pengadaan tanah bagi pembangunan seperti yang dijelaskan sebelumnya juga. Untuk pertemuan sebelumnya kan ada yang mempertanyakan yang di atas 5 hektar dan di bawah 5 hektar. Jadi untuk dijelaskan kembali, untuk yang di atas 5 hektar dilaksanakan sesuai dengan tahapan Perpres nomor 71 tahun 2012. Sedangkan di bawah 5 hektar pas di dasarnya menggunakan pasal 121 Perpres nomor 40 tahun 2014. Selanjutnya pasal 34 Perpres nomor 4 tahun 2016 untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan dapat dilaksanakan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah. Bentuknya dapat jual beli, tukar menukar, hibah, bentuk lainnya yang disepakati dalam hal tertentu atau dianggap perlu, dan dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana UU 2 nomor 12. Oke, selanjutnya stepnya, kalau misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya di bawah dengan 5 hektar ini, untuk penganggarannya bisa dari RKA atau KL dan DIPA. Selanjutnya secara perencanaan itu tanpa penetapan lokasi atau penyusunan proposal, lalu proposal dan site plan. Jadi karena penetapan lokasi ini waktunya sangat panjang kayak gitu, kalau misalnya tanahnya di bawah 5 hektar bisa dilakukan dengan tanpa penetapan lokasi seperti itu. Secara persiapannya yang dicek adalah kesesuaian dengan RT RW-nya, rencana tata ruang wilayah, lalu ada penentuan atau survei lokasinya, lalu ada pertemuan dengan pemilik tanahnya. Selanjutnya adalah muncul outputannya adalah rekomendasi RT RW lokasi yang sesuai persetujuan dengan pemilik tanahnya dalam tahap persiapan ini. Selanjutnya ketika setelah persiapan maka ke pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya ini dilakukan sistemnya jual beli atau tukar menukar ataupun hibah. Nah, outputannya atau finalnya setelah dilakukan pelaksanaan ini adalah peralihan hak milik atas tanah tersebut. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaiannya dilakukan oleh appraisal yang memang independen dan profesional. Lalu muncullah nilai objek pengadaan atas tanah tersebut. Lalu setelah nilainya disepakati seperti itu, maka dilepaslah hak yang tersebut dengan melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut, di mana tanah tersebut di bawah 5 hektar. Lalu dilakukan pelepasan hak notaril maupun di depan kepala kantornya. Lalu setelah dilepaskan haknya, dilakukan pembayaran ganti rugi, maka dilakukan persertifikatan, dilakukan pengukuran, tim peneliti, dan proses persertifikatan, dan outputannya adalah sertifikat atas tanah tersebut. Oke. Mungkin ya untuk pertemuan 2 kali ini materinya yang bisa disampaikan seperti itu. Jadi untuk pertemuan 2 kali ini banyaknya menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum mengenai pengadaan tanah. Karena kan sebelum masuk ke detail yang pengadaan tanah itu seperti apa, kita harus tahu dulu dasar hukumnya seperti apa. Karena untuk pengadaan tanah itu tersendiri tidak dapat dilakukan serta-merta tanpa mengetahui dasar hukumnya. Karena ini banyak hubungannya dengan pelepasan hak atas kepemilikan seseorang terhadap tanahnya, di mana erat kaitannya dengan hukum seperti itu. Dan sebelum melakukan proses pembebasan tanah tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasarnya. Jadi supaya menghindari isu atau dispute di kemudian hari, karena agak sensitif untuk pembebasan tanah itu sendiri. Apabila misalnya kita melakukan sebuah kesalahan dalam pembebasan tanah itu tersendiri, mungkin di kemudian hari bisa menjadi sebuah permasalahan yang cukup pelik dan besar. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Mau nanya Pak, Boleh. kan tadi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebut ya Pak, pemilik yang berkeberatan atas besarnya UGR mengajukan gugatan ke pengadilan, namun pelaksanaan fisik proyek tetap dapat dijalankan. Nah, misalnya kalau si pemilik tanahnya itu udah mengajukan ke pengadilan ya Pak, tapi dia tidak setuju, tapi gugatannya itu tidak diterima sama pengadilan Pak. Itu biasanya gimana ya Pak? Proses eh, berkelanjutan pengadaan tanahnya Pak. Oke, biasanya sepengetahuan saya pasti akan ada apa namanya kayak musyawarah atau diskusi lebih lanjut sampai di mana titik menemukan titik temu uang ganti kerugian. Karena kan sebenarnya nilainya tuh sudah di appraisal, udah dinilai terlebih dahulu terhadap tanah tersebut. Seharusnya dengan nilai tanah tersebut memang sudah layak. Tapi kadang-kadang kan memang ada yang memang tidak melepaskan karena satu dan lain hal seperti itu. Jadi ketika memang tidak tidak ketemu titik temunya atas nilai uang ganti kerugian tersebut, maka disinilah pihak dari BUJT ataupun dari PPK lahan yang memang berfungsi sebagai orang yang melakukan pembebasan lahan tersebut berperan di mana mereka harus dapat melakukan diskusi atau musyawarah terhadap pemilik lahan tersebut. Mungkin treatmentnya bisa dilakukan, ada penyesuaian kembali atau appraisal ulang di mana nilai yang memang diharapkan oleh orang yang memang ingin apa namanya nilainya dilepaskan itu, kita coba dicari sampai titik temunya seperti itu. Apabila memang tidak ditemukan titik temunya, maka ya itu yang menjadi isu di kemudian hari seperti itu, Mas. Mungkin untuk beberapa case seperti itu ada di pembangunan jalan tol juga, memang ada beberapa yang memang jadi isu di mana pembebasan lahan itu terhambat dikarenakan proses-proses tersebut seperti itu, Mas. Jadi kadang-kadang ada beberapa spot yang memang belum terbebaskan dikarenakan UGR tersebut yang memang belum bisa dipenuhi seperti itu. Jadi haknya belum bebas, tapi secara proses konstruksinya masih tetap dilanjutkan untuk daerah sekitarnya. Tapi untuk spot tersebut memang ya belum bisa dikerjakan seperti itu, Mas. Tapi fungsinya di mana fungsinya BUJT dan panitia pembebasan lahan itu fungsinya di situ, di mana kita harus dapat mengkoordinasikan atau memusyawarahkan sampai titik temunya di mana tanah tersebut bisa lepas. Cukup. Baik, cukup Pak. Oke, siap. Tapi kalau appraisal itu patokan harganya itu berdasarkan apa ya Pak? Atau Ya, mengikuti setiap daerah Pak? ya betul. Kan ada yang penilai appraisal yang independen dan profesional, pasti mengikuti nilai tanah tersebut di daerah tersebut. Kalau misalnya ada pembangunan jalan tol, mungkin nilainya jadi berapa kayak gitu. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu penyesuaiannya. Iya, jadi sesuai misalnya nilai appraisal di daerah A berapa kayak gitu. Nilai appraisalnya di daerah itu berapa kayak gitu. Mereka kan sudah independen dan profesional, sudah mengetahui intinya nilai-nilai di daerah tersebut berapa. Terus ketika adanya pembangunan jalan tol, jadi nilainya berapa seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mungkin ini aja sih Pak. Tadi Iya. saya telat masuk, jadi belum sempat di absen Pak. Oh iya, aman nanti di absen ulang lagi. Terakhir di absen ulang lagi kok. Aman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, ada tugas lagi. Sorry ya, ada tugas lagi nih. Jadi ada tugas 2 untuk
selanjutnya. Jadi saya show lagi. Coba. Oke, tugas 2 juga sebenarnya sama. Kayak yang tugas pertama, buat rangkumannya, kan sebelumnya sudah melakukan rangkuman terhadap UU nomor 2 tahun 2012 ya. Sudah dilakukan rangkumannya. Selanjutnya kan ada beberapa turunannya dari yang UU nomor 2 tersebut. Maka dibuatlah review atau rangkuman terhadap poin-poin aja sih terhadap Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. Ini adalah yang tugas yang nomor satunya. Lalu kan ada beberapa Perpres yang lainnya beserta perubahan-perubahannya pasalnya kayak gitu. Coba dibuat matriks dalam satu tabel seperti itu, misalnya di Perpres nomor 71 adanya apa, terus di Perpres nomor 40 itu perubahannya seperti apa, nomor 99 seperti apa, nomor 30 seperti apa, dan nomor 148 itu seperti apa. Jadi dibuat matriks perbandingan perubahan setiap pasalnya seperti itu. Sama juga tetap ditulis tangan. Kenapa ditulis tangan? Karena sebenarnya pakai ChatGPT juga sebenarnya udah bisa gitu. Cuman kalau misalnya dilakukan dengan tulisan tangan ada poin plus karena kalian juga baca juga kan untuk ditulis seperti itu. Jadi tugasnya seperti ini. Untuk stepnya sama kayak kemarin, di foto, di scan, ditulis tangan, formatnya sama pakai HPS, terus dikasih cover juga, jangan lupa dikasih cover. Selanjutnya penulisan nama filenya kayak gini aja biar seragam kayak gitu, biar gampang saya juga kolektif tugasnya. Selanjutnya untuk pengumpulan tugasnya di tanggal 1, oke. Hari Sabtu ada yang keberatan jam 12. Oke, gak ada masalah kan kalau misalnya tanggal 1 hari Sabtu, oke? Apa Oke, kalau ada ini apa namanya, ada bergin apa namanya, ada mau nawar apa gimana kalau misalnya tanggal 1 kayak gitu. Kalau oke, nggak apa-apa tanggal 1 aja kayak gini. Dari tugas tersebut ada yang mau ditanyain dulu? Apakah cukup jelas? mungkin ini sih Pak, bisa ini nggak sih Pak, kalau mungkin deadline-nya kayak H-1 sebelum kelas berikutnya gitu Pak. Gimana? Jadi deadline pengumpulannya tuh H-1 sebelum kelas berikutnya. Jadi Oh, satu. hari misalkan kita kelas hari Rabu, berarti hari Selasa gitu Pak. Selasa. Kalau hari Senin aja gimana ya? Biar ada ekstra sedikit. Atau enggak boleh lah, ya udah hari Rabu, hari Selasa ya. Selasa jam berarti tanggal 4 jam 12 ya. Biar ada ekstra orang yang belum ngumpulin lagi kayak kemarin. Jadi jam 5 saya kasih extend lagi kayak gitu. Oke? Oke Pak. Oke, siap. Berarti tanggal 4 hari Selasa jam 12 ya. Oke, siap. Seperti biasa juga dikirimnya lewat email juga kayak kemarin, dikolektifin aja semuanya dalam satu email oleh satu kelas kayak gitu. Nanti kalau misalnya memang ada yang belum mengumpulkan tugasnya, ya saya ingetin juga ada yang belum ngumpulinnya siapa aja. Oke, udah cukup jelas tugasnya juga.
Kalau terkait tugas jelas sih Pak. Aman ya? Oke, sip. Tadi ada yang belum absen ya? Absen ulang lagi lah dari awal. Afifah Novi Ayu Tias. Hadir, Pak. Oke. Arda Hafiz Ar-Rashid. Dia masuk ya Arda ya. Terus Atif Bagaskara. Untuk hadir, Pak. Oke, siap. Farhan Ramadan. Farhan Ramadan. Hadir Pak. Oke, siap. Hafiz. Farhan Ramadan. Oh, Farhan Ramadan bukan Hafiz. Terus Farhan Ramadan ada gak? Masih ada? Tadi pas absen pertama ada, Pak. Mungkin jaringannya terputus sekarang. Oke, siap. Terus Fauzi Aprianto. Fauzi gak hadir ya berarti ya? Fauzi Ferdiko. Ferdiko ada sih orangnya. Oke, Gali. Gali hadir Pak. Oke, Gavin. Hadir Pak. Oke, siap. Gilang. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Terus Jalu. Hadir Pak. Jasmine. Hadir, Pak. Latifah. Hadir, Pak. Akmario. Hadir, Pak. Fadli. Hadir Pak. Terus Izwar. Hadir Pak. Asadel. Advani. Hadir Pak. Fauzi Wibowo. Saya Pak. Hafiz. Tadi ada ya, Hafiz. Iya Pak hadir. Raihan. Hadir, Raihan Pak. Bagaskara. Okrabila. Hadir Pak. Pradita. Tadi. Rita hadir Pak. Iya, benar. Reza ada ya tadi. Reza ada, Pak. Risa. Hadir, Pak. Tahani. Hadir, Pak. Tasyanda. Hadir, Pak. Berarti yang nggak hadir Arda sama Fauzi ya. Siap. Karena apa namanya, si akun saya belum ada buat yang absensi yang online, nanti saya nyusul aja yang ini apa namanya. Tapi untuk kehadiran yang ini udah saya rekap buat yang pertemuan kali ini. Untuk yang pertemuan sebelumnya kan dihadirkan 100% semua. Kalau yang ini sesuai aja, yang hadir, yang memang tidak hadir ya tidak hadir ke apa-apa. Terus mungkin selanjutnya kalau misalnya memang ada yang nggak hadir, ada yang info gak ini buat siapa ya? Arda sama Fauzi ada info gak? Takutnya ada info dia sakit ataupun apa kayak gitu. Kalau maaf Pak, kalau Arda sih di Zoom ada ya Pak. Mungkin Oh iya tuh. mungkin ke toilet kali ya. iya. Itu juga kurang tahu sih. Tapi di Zoom ada sih Pak. Oh Arda ada ya. Kalau Fauzi ada ini ya. Saya ini aja. Nggak apa-apa kalau misalnya dia ada tapi nggak ini, saya anggap hadir aja dulu. Kalau Fauzi gak ada info ya? Soalnya agak riskan kalau di PNJ kan, kalau misalnya dianggap gak hadir. Kalau di iya kan, kalau di Politeknik kalau misalnya gak hadir agak bahaya kan. Pak. Kalau Fauzi nggak ada kabar sih Pak. Di Zoom juga nggak ada sebenarnya.
Ya, mungkin selanjutnya kalau misalnya ada yang nggak hadir, sakit ataupun izin bisa lewat ada perwakilannya yang memang tahu, entah itu dari ketua kelas. Nah, kalau mau ke saya juga boleh, tapi kalau misalnya langsung ke ketua kelas juga gak masalah. Yang penting nanti diinfokan aja tidak hadirnya kenapa, sakitkah, izinkah atau apa kayak gitu. Khawatirnya kalau misalnya saya nulisnya alfa kayak gitu kan agak terlalu berbahaya kalau misalnya di politeknik kan kayak gitu. Jadi di info aja kayak gitu. Mungkin kalau yang buat Fauzi untuk pertemuan kali ini saya anggapnya karena tidak ada informasi dianggap tidak hadir aja kayak gitu. Oke, terima kasih buat kehadirannya, buat partisipasinya, buat kuliah pagi kali ini. Ada yang ditanyakan lagi atau nggak ada cukup? Nanti yang tugasnya saya share lewat Mas Okra aja. Yang Oke, tadi yang baik. ditanya. Oke, Baik. cukup ya kali ya. Dari saya cukup, Pak. Oke, siap. Mungkin untuk perkuliahan pagi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Materinya tadi juga saya udah share. Udah ada semua kan ya? Udah di-share juga ya? Saya share ulang aja lagi. Baru masuk. Oke, saya share ulang lagi materi pertemuan keduanya. Untuk detail tugasnya nanti saya share lewat Mas Okra atau ketua kelas. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Saya tutup kuliah pagi kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, izin deh.